Halo teman-teman yang sedang belajar dari rumah dan sedang di rumah aja. Oke, kita akan mulai belajar membuat musik dengan Ableton Live. Tapi sebelumnya apa sih Ableton Live itu? Ya bisa dikatakan Ableton Live juga termasuk dalam kategori DAW ya, Digital Audio Workstation. Apa itu Digital Audio Workstation? Ya bisa dikatakan itu adalah tempat atau area kerja kita bekerja dengan audio dalam format digital. Ada berapa selain Ableton ada banyak sebenarnya DAW itu. Ya contohnya aja yang standar industri itu yang biasa digunakan sama eh, studio rekaman besar kayak gitu kan. Itu biasanya Pro Tools. Ya sering dengar juga kan Pro Tools. Terus ada juga yang pengguna Mac itu kan biasanya dia pakai pakai Logic Pro. Ada Logic Pro, ada Presonus Studio One. Ini yang lumayan bagus menurut saya. Software baru tapi cukup cukup lengkap dan cukup bagus untuk digunakan. Dan ada Steinberg Cubase. Steinberg Cubase ini juga banyak sekali digunakan sama sama home industry gitu. Home home recording gitu. Bisa musisi-musisi gitu juga sering studio rekaman kecil gitu juga, bahkan studio rekaman besar juga pak yang pakai Cubase juga banyak. Ada lagi yang gratisan itu yang Windows, ada BandLab Sonar. Dulu Sonar kan punyanya Gibson kalau nggak salah, itu sudah dibeli sama sudah dibeli sama BandLab, perusahaan dari Singapura. Terus gratisan lainnya ada yang namanya Reaper ini juga untuk software gratisan juga lumayan bagus dan banyak dipakai orang juga. Saya sangat menyarankan untuk teman-teman sebenarnya menggunakan Reaper ini sebagai DAW-nya karena gratis dan full full support kayak gitu. Ya mereka sebenarnya nggak gratis-gratis banget. Harus kalau mau memang untuk mencari uang gitu, mereka mereka menyarankan untuk donasi $60 di websitenya. Tapi misalkan ndak donasi atau itu, ya mereka tetap memberi akses full untuk softwarenya. Terus yang kalau Ableton Live sendiri sebenarnya nggak tahu ini strategi marketing atau gimana. Mereka lebih banyak digunakan sama orang-orang yang berkecimpung di dunia elektronik musik, ya termasuk ya elektronik musik yang benar-benar elektronik, indie sampai EDM. Nah, Skrillex ya itu juga pakai Ableton Live. Ini kalau dilihat dari websitenya memang kebanyakan yang memakai adalah musisi-musisi indie, home recording, yang mereka mengerjakannya semua sendirian di dalam rumah, dalam kamar seperti itu. Dan bagaimana mendapatkan Ableton ini? Ya paling gampang ya beli. Beli, tapi untuk beli Ableton ini harganya cukup mahal. Eh, tapi daripada membajak, menurut saya ada yang namanya Ableton Live Lite. Itu bisa didapatkan jika teman-teman membeli controller atau sound card kayak gitu. Controller saya Akai, sound card Steinberg apa namanya?
Focusrite Scarlett gitu, itu mendapat bundle Ableton Live Lite setahu saya. Ya diklaim aja kalau Live Lite. Nanti ini juga saya menggunakan Ableton Live Lite. Ini karena dulu saya membeli controller Akai MPK Mini dan mendapat Ableton Live Lite ini 10. Lalu Ableton Live Lite ini fasilitasnya apa aja gitu kan. Coba kita lihat. Atau teman-teman kalau mau coba sampai hanya untuk belajar ini juga ada trial 10 live 10. Ini untuk suite kayaknya. Selama 30 hari lumayan untuk mengisi social distancing, untuk mengisi di rumah aja dan belajar di rumah. Coba kita cari. Ini adalah efek-efek dan fasilitas-fasilitas yang ada di Ableton Live. Coba nah, ini ada perubahan di Ableton Live 10. Coba kita cek harganya ya. Nah, ini harga update kalau saya. Nah, ini ada perbandingannya antara versi intro, light, standar sama suite sama suite. Kalau di Ableton Live itu cuman ada, kalau ini di light ya, karena ini intro sama light ternyata beda. Kalau di light punya saya itu cuman 8 audio dan MIDI track. Jadi ya cuman bisa dapat 8 MIDI 8 channel terus 8 scene. Nanti dijelaskan di interface ya. Ada 2 send dan return, 8 mono input, 8 output. Dan ini soundnya. Tapi untuk belajar awal-awal sama untuk lagu-lagu yang standar kayak gitu, tidak begitu banyak track itu, saya kira masih cukup. Atau untuk ya yang tadi ya, untuk bisa coba trialnya untuk 30 hari ke depan lah setidaknya. Silahkan download sekarang. Terus ini untuk yang standar lumayan. Dan bagusnya kalau untuk light ini, walaupun dia terbatas channelnya, tapi dia masih memberi leluasa untuk kita memasukkan VST atau instrumen dari luar ya. Kalau yang ada yang Studio One Prime itu nggak boleh atau nggak bisa memasukkan VST atau instrumen dari luar ya. Dia harus pakai bawaan Studio One. Terus ini sistem requirementnya ya, minimal segini kalau Windows ya. Ini namanya minimal ya, yang direkomendasikan ini ada 8 GB ya, lebih 8 GB RAM gitu, lebih tinggi lebih baik sebenarnya ya. Namanya nanti kan
semakin ke depan mungkin project kita akan semakin kompleks, semakin banyak tracknya, semakin banyak efek prosesornya. Seperti itu. Untuk mengantisipasi, ya jangan dipaskan seperti ini, bisa lebih tinggi lagi. Selain itu, udah itu bagaimana cara apa itu Ableton Live, bagaimana cara mendapatkan Ableton Live. Untuk belajar kali ini sudah cukup untuk di websitenya. Kita bisa mendownload versi trial atau membeli controller dan mendapatkan Ableton Live Intro atau Live Lite. Sekian untuk video pengenalan Ableton Live. Nanti kita lanjut di interface untuk video video selanjutnya. Dan jangan lupa kalau suka like, kalau biar nggak ketinggalan subscribe dulu channel ini. Sekian, terima kasih.